Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang berkah, di majelis yang juga insyaallah berkah. Semoga apa yang kita akan dapatkan pada pagi hari ini juga menjadi ilmu yang manfaat dan barakah. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya yaumal qiyamah. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari adab dan hak persaudaraan, persahabatan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Secara mendasar selaku manusia tidak mungkin kita hidup sendiri. Pasti namanya hidup di dunia ini punya kawan, punya sahabat. Kalau kata Imam Ibn Khaldun, al-insan madaniyut taba', manusia itu tabiatnya bersosial, berkawan, bersaudara. Mungkin awalnya kenalan, kemudian menjadi kawan, menjadi sahabat, lama-lama jadi saudara. Namun namanya persaudaraan secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Ada orang bersahabat satu sama lain yang mengikatnya itu kepentingan dunia. Begitu kepentingannya selesai, ya selesai. Sudah ada kate, saling bertanya kabar lagi, saling mendoakan lagi, saling udah. Itu kalau persahabatan dibangun karena dunia. Dulu ketika dia punya proyek yang sama, akrabnya. Proyek selesai, ya sudah selesai. Mungkin hal ini sangat terasa kalau kita lihat dalam dunia perpolitikan. Tahun lalu, koalisi rasanya tidak mungkin terpisah. Solidnya, saling memuji, saling mendukung dan sebagainya. Tahun ini oposisi lagi. Wah, kita tahun depan gabung lagi. Mengapa demikian? Ya, secara garis besar mungkin jadi rahasia umum, perpolitikan kita sangat pragmatis. Di mana ada kepentingan, disitulah ada kawan. Ya. Nah, yang ingin kita bahas pada pagi hari ini adalah persahabatan, persaudaraan yang kita bangun karena Allah. Bapak kenal saya kenal Bapak, insya Allah nggak ada kepentingan apa-apa. Saya kenal Pak Haji Najib misalnya, ya insya Allah beliau sebagai ketua masjid ngundang kami suruh tausiah, kami datang ke sini nak ngenjuk apa yang ada di kami. Tidak ada kongkolingkong misalnya ngapa nggak ada. Murni kenal demi memakmurkan masjid yang pengurus masjid menyediakan fasilitasnya, kami yang diamanahi Allah ilmu ya kami sampaikan. Nah, namun persahabatan ini, perkenalan ini bisa saja hilang, bahkan bisa berubah menjadi permusuhan kalau tidak memperhatikan adab-adabnya. Maka dari itu, dan hak-haknya. Maka dari itu pagi hari ini kita akan mempelajari, dan mungkin dalam 2 atau 3 pertemuan ke depan persaudaraan dan persahabatan ini akan menjadi bahasan kita. Yang pertama, ketika ingin menjalin persahabatan harus dibangun dengan niat yang baik.
innamal a'malu binniyat. Yani bapak kenalan sama aku kenalan sama bapak, itu apa dia niatnya? Wah, aku nak kenalan sama dia lah. Napo? Ndak tahu wong itu canyo perilakunya baik bisa membuat aku itu ingat Allah misalnya. Aku senang berkawan dengan dia, rajin sholat wongnya, rajin sedekah. Aku ingin menambahkan iman. Nah, ini persahabatan yang dibangun karena Allah, diawali dengan niat yang baik. Yang kedua, usahakan mencari sahabat, apalagi ingin dijadikan seperti saudara, itu punya dua syarat. Apa itu? Ittikhadzul akhi was sadiqil mu'minis salih. Satunya punya dua sifat, Pak. Satu beriman, dan yang kedua orang tersebut beramal soleh. Orang soleh, orang baik. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kata Nabi, la tusahib illal mu'min illa mu'minan. Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Maksudnya apa, Ustaz? Kalau berkenalan, bertetangga, boleh dengan siapa saja, dengan non muslim pun nggak ada masalah. Tapi bersahabat itu artinya apa, Ustaz? Waktu-waktu kita banyak habis dengan dia. Bahkan curhatan privasi kita ceritakan ke dia. Kalau ini jangan sembarangan. Minimal dia beriman dan beramal soleh, akhlaknya bagus, sholat 5 waktunya terjalin, terjaga. Kenapa nanti di akhirat al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kawan-kawan ini, Pak, kita ini, Pak, di dunia ucapnya akrab, tapi kalau sudah di akhirat nafsi-nafsi, Pak, kecuali orang yang beriman. Kalau sudah di akhirat masing-masing, kecuali orang yang beriman. Kenapa kalau orang beriman, Ustaz? Dia akan memberikan syafaatnya. Disebutkan dalam riwayat Imam Hasanul Basri bahwasanya nanti di akhirat akan ada episode di surga, Allah nak ngenjuk reward kepada ahli surga. Apa yang Allah akan tanyakan kepada. Jadi nanti itu ada reuni, Pak, reuni jamaah Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Kumpul kita di surga kayak gitu, Pak. Amin ya rabbal alamin. Namun ketika sedang menikmati surga, kita mulai kehilangan. Loh, caknya bapak itu tidak terjengok. Padahal dulu ada sama kita. Nah, sahabat-sahabat yang di surga ini tadi akan meminta kepada Allah, ya Allah, sempurnakan nikmat kami. Dengan apa? Tolong sahabat kami yang belum masuk surga itu, si fulan yang lagi transit rupanya, engkau masukkan ke dalam surga. Seketika Allah pun memerintahkan malaikat untuk menjemput. Wahai malaikat, jemput itu kawannya, masukkan dia ke surga atas permintaan sahabatnya yang sudah ada di surga. Kalau bahasa kita ordal nih, Pak, orang dalam. Dan ini tafsir dari surat Asy-Syu'ara ayat 100 dan 101. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Nanti na'udzubillah, orang-orang yang ada di neraka itu akan meminta sama Allah, ndak kate apa di surga itu kawan kami yang pacak ngambil kami ini. Ndak ada apa orang yang di surga itu yang kenal saya. Ya Allah, ada enggak yang di surga itu yang kenal saya? Tolong. Fama lana min syafi'in, maka kami tidaklah memiliki orang yang memberikan syafaat, wala sadiqin hamim, dan juga kami tidak punya kawan dekat. Itu kalau kita tidak punya. Makanya kalau sudah, mumpung masih di dunia, dekat-dekatlah sama orang-orang baik. Dan melalui kajian ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan kami berpesan, kalau nanti bapak-bapak lebih dulu masuk surga dari saya, kita nggak tahu, Pak, ya. Mohon Bapak mintakan sama Allah untuk masukkan saya juga ke surga. Ya Allah, Ustadz Bito tiap Jumat dulu, Jumat 1 dan 3 datang ke masjid kami, ngenjuk kami ilmu.
Ada satu dua yang manfaat pacak kami amalkan. Ya Allah, karena itu mohon masukkan beliau ke surga. Dan yang saya lakukan ini Pak, berpesan begini bukan basa-basi. Saya meniru Al-Imam Ibnul Jauzi, seorang ulama besar, pendakwah yang unggul. Beliau ini dalam biografinya Pak, setiap kali ceramah itu tidak kurang dari 200-an orang non muslim masuk Islam. Saking berpengaruhnya cara beliau menyampaikan ilmu. Dan kalau beliau ceramah, ngisi pengajian, itu yang hadir menteri-menteri, khalifah. Bahkan kalau menteri atau khalifah itu punya agenda misalnya di satu tempat, kemudian dengar ada pengajian beliau, dibatalkannya Pak, ingin dengar ngajinya beliau. Saking berpengaruhnya itu. Sudah sehebat itu Imam Ibnul Jauzi ini. Dalam satu kesempatan sembari menangis beliau berkata, wahai jamaahku, jika kalian nanti duluan masuk surga dan kalian tidak melihat aku, tolong mintakan kepada Allah agar Ibnu Jauzi ini masuk surga juga. Minimal karena aku pernah ngajar, pernah memberikan kalian ilmu. Dan saya ingin lakukan yang sama. Kalau Bapak duluan masuk surga, tolong cari kami. Tapi kalau kami duluan yang masuk surga, insya Allah kami juga akan cari. Makanya kalau ngaji jangan di belakang tiang. Kakek kami tidak tahu jamaah kita bukan. Tapi alhamdulillah kalau sini terpantau galau. Ada Pak, dari awal ngaji lah sembunyi di belakang tiang. Tahu-tahu ketemu di jalan. Ustaz, jamaah sering ngaji tempat kami. Bapak jamaah mana Pak? Masjid ini. Rasul tidak pernah lihat. Iya Ustaz, kami ini duduk belakang tiang. Ya sudah, jangan salahkan kami kalau kakek di surga kami tidak tahu. Syukur-syukur tidak saling mencari, lah masuk surga galau. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau bersahabatnya dengan orang yang beriman ya. Yang ketiga, sunnahnya bersahabat itu Pak, ikhbarul akhi bimahabbatih. Sunnah memberitahu kalau kita dengan sahabat kita tadi mencintai dia karena Allah. Bahasa Arabnya uhibbuka fillah. Suatu hari Nabi itu sedang duduk-duduk dengan sahabat. Sahabat ini besek sama Nabi. Nabi lihat laki-laki itu. Yang mana? Yang itu. Napa? Aku cinta dia karena Allah ya Rasulullah. Kamu udah njuk tahu dia belum? Belum. Fa akhbirhu. Njuk tahu dia. Sunnah itu Pak. Memberitahukan, wahai saudaraku, uhibbuka fillah. Aku cinta kamu karena Allah. Cuma mungkin Pak ya, kalau di Indonesia ini, kalau ada orang tahu-tahu kenalan Bapak, ngomong sama Bapak, Pak Haji, aku cinta Pak Haji karena Allah. Pedih, cinta-cinta. Lebay kata orang kita itu Pak. Walaupun kalau di Arab itu biasa sekali Pak. Bapak umrah ketemu orang Arab, 2 hari saja ketemu terus. Itu besoknya dia langsung ngomong, ya akhi Indonesi, uhibbuka fillah. Begitu dia ngeliat misalnya akhlak kita bagus, cara ibadah kita bagus, langsung dia uhibbuka fillah. Aku cinta. Dan itu sunnah. Memberitahukan. Kalau di Indonesia ini, kalau saya boleh saran, mungkin kalau pakai bahasa Arab insya Allah tidak lebay ya. Tapi kalau diterjemahkan memang agak aneh. Pak, aku cinta Bapak karena Allah. Agak tidak biasa. Mungkin bisa diganti redaksinya, tapi maknanya sama. Apa itu? Pak Haji, jujur saja, alangkah bahagianya aku bisa kenalan sama Pak Haji. Bayangkan nih Pak ya, Bapak punya tetangga. Pagi-pagi begini nanti jam 7, ketok pintu Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, masuk Pak, masuk. Duduk dia di teras Bapak, keluar banyu, misalkan banyu putih, banyu teh. Kira-kira ada apa nih Pak pagi-pagi kesini? Iya Pak Haji, aku cuma nak nyampaikan baik, tidak kata apa-apa, cuma nak nyampaikan. Alangkah beruntungnya aku jadi tetangga Pak Haji. Kira-kira Pak, kalau ada tetangga begitu ngomong sama Bapak, apa perasaan Bapak saat itu? Bertambah nggak itu Pak rasa persaudaraannya? Pasti bertambah, pasti. Cuma nggak mudah mengucapkan itu Pak, karena mungkin dianggap sebagian orang tadi cak lebay, cak apa tidak. Tapi itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Tahu-tahu sholat sudah 20 tahun bareng di sini, tapi hubungannya ya cak itu baiklah. Assalamualaikum, assalamualaikum, sudah. Tahu-tahu habis acara nanti sarapan pagi, dia dekat sembari turun dari tangga tadi nyalamin. Wih, alangkah bahagianya aku punya kawan sama kamu, cak kamu ini.
Wah, itu berubah sekali itu Pak. Dan itu sunnahnya Nabi Muhammad memberitahu tentang rasa senang dan bahagianya kita bersahabat dengan dia. Yang berikutnya, hak persaudaraan, ya, hak persaudaraan sesama muslim disebutkan dalam Nabi ada 6. Haqqul muslim 'alal muslim sittun. Haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Ma hunna ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu berjumpa dengan sahabatmu dimanapun berjumpa, ketemu di masjid, ketemu di kantor, di pasar, maka hak saudaramu tadi, sahabatmu tadi, untuk mendapatkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Dan hak yang mengucapkan salam dijawab, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Mohon maaf Pak, mengucapkan salam ini mungkin di sebagian kita, bahkan mungkin banyak di antara kita, hanya dianggap basa-basi. Saking basa-basinya salam, ada di antara kita itu kalau mengucapkan salam tidak serius. Assalamualaikum, assalamualaikum, apalah Pak, bahasa apalah assalamualaikum itu Pak, waalaikumsalam, karena basa-basi tadi Pak. Padahal saya termasuk yang bahagia ketika saya keluar dari rumah, saya bawa mobil, tahu-tahu saya lihat tetangga saya lagi nyapu depan rumah, saya buka jendelanya, dia duluan, assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam Pak Haji, berangkat. Itu apa sih maknanya? Maknanya assalamualaikum Pak Ustadz, ya Allah Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz selamat dalam perjalanan, semoga rahmat Allah selalu sama Pak Ustadz. Amin, amin. Saya juga waalaikumsalam, Bapak juga selamat. Itu doa Pak, doa yang luar biasa. Jadi kalau Bapak ketemu di jalan, assalamualaikum, amin, itu didoakan orang, bukan basa-basi. Suatu ketika, ini saya lihat filmnya nih Pak, film tentang sejarahnya Imam Syafi'i. Suatu ketika terjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan khalifah, ya, dengan pemimpin saat itu. Dipanggil lah, jemput Syafi'i, suruh datang ke istana. Datanglah Imam Syafi'i ini Pak, sebelah kanannya sang khalifah itu para prajurit, sebelah kirinya para penasehat. Singkat cerita begitu masuk, kata Imam Syafi'i, assalamualaikum ya amiral mu'minin. Dijawab sama amirul mu'minin, waalaikumsalam warahmatullah. Masuk ya Muhammad. Imam Syafi'i ini kan nama aslinya Muhammad bin Idris bin Syafi'i. Syafi'i itu nama kakeknya. Singkat cerita terjadi debat yang cukup panas sampai membuat khalifah itu kecewa sama Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Wahai prajurit, masukkan Syafi'i ke penjara. Begitu mau dimasukkan ke dalam penjara, kata Imam Syafi'i, sebentar ya Amirul Mukminin, bukankah engkau telah mendoakan aku agar hidupku selamat dan dirahmati Allah? Bagaimana setelah engkau doakan aku selamat, sekarang engkau ingin menjarakan aku? Kapan saya doakan kamu selamat? Dia sendiri rupanya tidak sadar itu Pak. Apa kata Imam Syafi'i? Bukankah ketika saya masuk, saya ucapkan assalamualaikum ya amiral mu'minin, kemudian engkau menjawab waalaikumsalam warahmatullah, engkau telah mendoakan aku biar selamat. Iya juga, betul juga itu. Apa kata amirul mu'minin saat itu? Prajurit, biarkan Syafi'i pulang, karena aku sudah mendoakan dia selamat. Itu Imam Syafi'i. Artinya apa itu Pak? Artinya saat itu Imam Syafi'i meresapi kalimat salam itu, bukan basa-basi bagi beliau. Sedangkan saat itu Amirul Mukminin menganggap salam itu ya cuma kalimat tegur sapa saja. Padahal salam itu ya adalah doa. Makanya tidak heran ketika Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ya, tidak akan kalian masuk surga sampai kalian saling mencintai. Ya, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Tidak akan kalian masuk surga, atau kama qala alaihi salatu wasallam, tidak akan kalian masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah, dan tidak akan kalian beriman kepada Allah sampai kalian saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati. Kemudian kata Nabi Muhammad, maukah kalian aku ajarkan satu amalan, jika kalian amalkan kalian akan saling mencintai? Apa itu ya Rasulullah? Afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ya, jadi
Salam itu luar biasa, Pak. Ya. Itu yang pertama haknya. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, jika saudaramu mengundangmu dalam acaranya maka datanglah. Selama tidak ada uzur dan di acara itu tidak ada mengandung kemaksiatan, diundang datang. Misalnya di sini masjid, Pak Haji, kaki nanti malam diaturi di rumah. Napa? Aku akikahan cucung, Pak Haji. Saudaranya yang karena Allah ini manggil, bismillah. Coba kalau persaudaraan persahabatan itu dibangunnya karena dunia, Pak. Ketika masih ada proyek, apalagi kita jadi karyawan dia, jadi bawahan dia, oh datang tulah pasti. Tapi begitu sahaka fansahlahu, jika sahabat meminta nasihat, minta masukan, minta pandangan, jo Pak Haji, Kak, Dek, misalnya aku ini nak umroh, kira-kira bagusnya lewat travel mana lah. Ini. Dek, Kak, aku nak berobat, kira-kira sama dokter siapa? Oh ini. Dengan sukarela, dengan senang hati ketika kawannya bertanya, minta nasihat, minta pandangan, dia kasih. Dan jangan pernah lihat juga status mentang-mentang kawannya wong susah, wong miskin, laju ndak dijawabnya. Jawab. Yang berikutnya, wa idza atisa fahamidallaha fashammithu, jika saudaramu bersin dan berkata alhamdulillah, maka shammithu, doakan dia yarhamukallah. Alhamdulillah, yarhamu. Tapi kalau dia bersin tidak mengucap alhamdulillah, tidak usah didoakan. Karena kata Nabi, yang bersin dan mengucapkan, bayangkan itu, Pak, indahnya syariat Nabi Muhammad. Gara-gara bersin saja kita ini saling mendoakan. Alhamdulillah, yarhamukallah. Dibalas lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Apa sih maknanya itu, Ustaz? Alhamdulillah, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu wahai saudaraku. Yahdikumullah, semoga Allah menunjuk petunjuk kepadamu. Wa yuslihu balakum, semoga kondisimu juga diperbaiki Allah. Luar biasa, Pak, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, wa idza marida fa'udhu, dan jika saudaramu sakit maka dijenguk. Makanya, Pak, salah satu hikmah imam itu disunnahkan balik badan. Imam itu kalau sholat selesai, sunnahnya balik badan. Kalaupun tidak balik badan boleh sebatas ke kanan atau ke kiri. Tapi salah satunya juga boleh balik. Nah, kalau dia balik badan, khususnya setelah Allahumma antas salam, itu imam sebaiknya keliling matanya, Pak, sambil dia berzikir. Ngapain lah kira-kira, Pak? Mengabsen jamaahnya. Imam itu tidak sekedar sholat selesai balik, dah dia ngabsen. Manalah Pak Haji yang biasa di situ tidak terjenguk, Kaget selesai sholat, zikir, doa, salam-salaman, nanya, Pak Haji yang di sini mana lah ya? Yang telah 3 hari ini aku tidak jenguk. Oh iya Ustaz, di opname dia. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, kita jenguk. Begitu, Pak. Imam itu atau jamaah pengurus itu harus mempererat persaudaraan sesama jamaah. Begitu dapat kabar dia sakit, dapat kabar dia punya masalah, kita bareng-bareng. Dulu almarhum Kak Teddy, almarhum, jamaah kita rutin disitulah duduknya dulu. Ya. Begitu dapat kabar sakit, ya, berkali-kali kami nawarkan kapan bisa jenguk beliau, walaupun akhirnya keluarganya belum mengizinkan karena satu dan lain hal. Kalau persahabatan dibangun karena Allah, dia merasa kehilangan itu, Pak. Kalau tidak datang-datanglah, tidak datang-datanglah urusan kau itu. Enggak. Yang terakhir pada pagi hari ini, kalau saudaramu meninggal dunia dan kamu bisa, takziahlah. Bila perlu antarkan sampai ke pemakaman. Kalau orang membangun persaudaraannya karena Allah, begitu dengar sahabatnya meninggal dunia, oh sedihnya dia, Pak, langsung pengen mencari waktu, berusaha untuk bisa menghadiri pemakamannya. Tapi kalau orang hubungannya, persahabatannya karena dunia, begitu kawannya dapat kabar kawannya meninggal, yuk kita takziah. Ngapo juga takziah? Nggak tahu juga kita datang ini. Yang meninggal itu nggak tahu juga bapak datang, kata dia. karena kepentingan tadi. Percuma juga maksud dia itu datang jauh-jauh, ngantar dia pemakaman lah, nggak bisa ngejuk proyek lagi dia itu. Sudah.
Na'udzubillah min. Saya kira itu pagi hari ini yang bisa kami sampaikan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Jika tidak ada diaturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz. Tadi Ustadz katakan bahwa kita jawab salam itu jangan basa-basi, harus kita resapi. Nah ini barusan Ustadz mengasih pencerahan, kita jadi tahu. Nah bagaimana selama ini yang kita lakukan bahwa jawab itu basa-basi Pak Ustadz? Apakah nilai pahalanya ada atau gimana Pak? Karena baru tahu sekarang bahwa menjawab salam itu harus benar-benar diresapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jelaskan makna diresapi itu tidak harus juga Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak juga. Lama Pak kami nak bawa mobil. Tetapi itu soal hati-hatinya betul-betul amin, ya betul-betul senang, dan diusahakan pelafalannya benar. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagusnya lebih kalau kawannya cuma assalamualaikum, kita jawabnya assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kawannya assalamualaikum warahmatullahi, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idza hayyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kamu diberikan penghormatan, diberikan salam, balaslah salam itu dengan salam yang lebih baik. Setidaknya sambung. Jangan dia assalamualaikum warahmatullahi waalaikum. Nah, lalu bagaimana cara ya tadi memahami makna assalam, ini keselamatan, alaikum untukmu, atasmu. Assalamualaikum warahmatullahi, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan keberkahan Allah semoga selalu untukmu wahai sahabatku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sudah cukup begitu Pak. Dan kalau dia basa-basi tadi ada pahalanya udah Ustaz. Ya pahala basa-basi baik. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya basa-basi ya dapat pahala. Karena basa-basi sendiri itu ada Pak ininya pahalanya kalau itu menghibur, minimal menghalangi orang seuzon. Bayangkan kalau saya pakai mobil tiap hari misalnya Pak ya. Tetangga ini lihat lagi nyapu, enggak pernah aku salam apa-apa. Itu kira-kira apa yang walaupun ketika buka jendela Assalamualaikum. Nah, itu kan basa-basi sebetulnya Pak ya. Tapi terhibur nggak dia Pak? Terhibur. Tidak seuzon, dapat pahala saya dapat, tapi nggak dapat pahala salam. Karena malaikat juga nggak tahu artinya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dari kalimat assalam jadi semli. Kate maknanya Pak Assalamualaikum. Melikum salam, melikum. Tidak kata maknanya. Ya. Ya. Saya tadi ada yang ya, silakan. Mengenai ucapan salam tadi. Kadang-kadang kita kalau yang mengerti barangkali dia sensitif sekali di kuping. Sampai ke kita sholat itu maksudnya kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terakhir itu. Ya. Ada orang kadang-kadang assalamualaikum tidak pakai as jadi assalamualaikum. Padahal kalau tidak pakai as harusnya salamun alaikum kan seperti itu. Nah itu apa? Walaupun salah seperti itu pahalanya masih sama atau tidak itu? Kalau sholat mesti assalamualaikum. Nggak boleh assalamualaikum. Nggak assalamualaikum. Ya pakai alif lam, tapi itu alif lamnya alif lam syamsiyah sehingga alnya nggak terbaca langsung assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Dan itu yang pertama rukun, yang kedua sunnah. Jadi harus benar pengucapannya assalamualaikum warahmatullah. Dan kalau tidak pakai as ya salamun, betul secara bahasa Arab biasanya di doa itu ada apa itu? Bukan, wassalamun alal mursalin wal subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bukan, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun.
Itu bacanya, bukan wassalamu alal mursalin. Ini ada yang baca wassalamun ala. Wassalamun. Salah itu. Wassalam. Kenapa? Kalau sudah wassalamun itu alif lam. Kalau sudah ada alif lam tidak mungkin ada tanwin. Itu kaidah dalam bahasa Arab, Pak. Semua kalimat kalau sudah ada alif lam tidak mungkin ada tanwin. Wassalamun itu enggak mungkin. Jadi yang betul wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamun, ya, bukan wassalamun. Ya, itu nahunya salah, secara nahunya salah. Masih ada, Pak? Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi. Kalau tidak ada, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustadz, mungkin ini di luar tema pada hari ini. Saya ingin bertanya mengenai adab di hari Jumat, Pak Ustadz. Misalnya saya hari Jumat pas masuk dalam masjid, muadzin azan, Ustadz. Azan, lalu saya menunggu atau berdiri menunggu muadzin selesai azan, menunggu. Nah, sedangkan khotib sudah naik ke mimbar. Nah, ini bagaimana sebaiknya saya? Apakah saya langsung sholat tahiyatul masjid ini walaupun muadzin ini sedang azan? Apakah saya menunggu selesai muadzin azan? Nah, kalau saya menunggu muadzin selesai, berarti saya tidak bisa mendengar khutbah daripada khotib. Nah, ini bagaimana azab dalam hal ini, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini azan yang sekali ya, azan yang setelah itu langsung khotibnya khutbah kan. Datang, begitu datang lagi azan, khotib sudah di atas mimbar. Apakah lebih baik saya sholat langsung atau saya dengarkan azan sampai selesai kemudian saya baru sholat? Wallahu alam, pandangan kami langsung sholat, tidak lagi. Kenapa? Karena ini ada prioritas, ya, lebih penting mendengarkan khutbah Jumat yang itu hukumnya wajib, ya, dari menjawab azan yang itu hukumnya sunnah, gitu ya. Tetapi mungkin ada yang berpandangan lain, ya, wallahu alam. Karena Nabi sendiri pernah lagi khutbah Jumat, orang datang. Kata Nabi, apakah kamu, langsung duduk dia. Begitu duduk, Nabi dari atas mimbar bertanya, apakah kamu sudah memuliakan Allah dengan 2 rakaat? Belum ya Rasulullah. Bangun, sholatlah dan percepat. Ya, itu sholat sunnah padahal, tapi khutbah masih berjalan. Jika kesalahan kami untuk khutbah tadi, biarkanlah azan berjalan, Bapak sholat. Sholatnya kalau bisa cepat, jangan baca sabihis. Lupa lah baca sabihis, lupa pula. Nah, mau khotib baru udah mulai dia masih sabihis tadi. Dipersingkat. Ya, wallahu taala a'lam. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah Pak ya, saya hanya ingin memperbaharui lagi Bapak. Saya kenal Bapak, Bapak kenal saya, insya Allah karena Allah Pak ya. Insya sama-sama kita berdoa masuk surga, ya. Dan tadi sebagai antisipasi, kalau ada di antara kita yang mampir ke neraka, kaget kita tolong bareng-bareng. Insya antisipasi Pak, walaupun doa kita tidak ada yang mampir, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.